semuanya. Selamat pagi. Selamat hari Natal. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Berikan salam yang paling manis. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita bangun roh kita bersama-sama. Tuhan di GP Mata Permata Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah Natal pada hari ini ya Bapa. Makasih Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir bersama Tuhan di tempat ini. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online, kami percaya hadirat-Mu, lawatanmu, sukacita-Mu melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Momen yang sukacita ini ya Bapa, kami percaya hati yang lemah lembut Tuhan sediakan bagi kami. Kami peduli Tuhan satu sama yang lain Tuhan. Kami saling menguatkan, saling mendoakan. Biar Tuhan memberikan kami Tuhan iman yang teguh sampai Tuhan datang kali kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini Tuhan menjadi hari Tuhan di mana kami berduaan dengan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Ada sorak-sorai, ada sukacita, ada hadirat, lawatan yang melingkupi Tuhan setiap kami Tuhan. Sehingga kami pulang di tempat ini ada sukacita yang baru, ada berkat yang baru, ada kemenangan-kemenangan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bila dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sempurna. Dan kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya.
Haleluya. Hari ini sangat dahsyat dan luar biasa kita merayakan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari rayakan hari ini dengan sukacita. Yesus lahir tanda bukti bahwa Dia baik bagi setiap kita. Masih ada sukacita, amin. Masih mau nyanyi untuk Tuhan? Amin. Yes, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan.
Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Yes, Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau membawa kami Tuhan ke menikmati Tuhan di momen Natal ini ya Bapak. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi Tuhan. Dan setiap anak-anak yang akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Kau 100 kali lipat Tuhan ke lubuk setiap anak-anakmu ya Bapak. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dalam musik yang bermain, biarlah kita memiliki hati yang teduh. Kita menikmati kebaikannya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami merayakan Tuhan kelahiran-Mu Tuhan.
Yesus, Sang Juru Selamat bagi setiap kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yes, Lord Jesus, Tuhan. Kau yang lembut Tuhan, Kau yang manis Tuhan. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan, yang hadir dan bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Bawalah kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Yes. Kami mau katakan Tuhan dengan diri kami sendiri Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami mau mengikuti dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan, sampai Kau datang Tuhan kali kedua Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki Tuhan hati yang bersiap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan membawa kami melewati hari-hari kami dengan hal-hal yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan.
Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Jangan melihat kanan dan ke kiri. Mari kefokusan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dia begitu baik, begitu luar biasa bagi setiap kita. Dia memberikan anugerahnya yang terbaik bagi setiap kita. Dia memberikan talenta-talenta yang baru bagi setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Syakara barata kala la 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 barata kala basyakara barata kala barata kala. Shikila barata kala barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basya. Saya mengundang kita, mari kita sama-sama bangun bahasa roh kita, dan dia bisa berbahasa roh. Syakara la 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 barata kala basyakara barata. Bangunlah imanmu di tempat ini. Bangunlah dengan sesama Tuhan di tempat ini. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Berikan kami Tuhan penyembah-penyembah yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan Tuhan bahasa-bahasa yang baru Tuhan Yesus. Yang kehilangan pengharapan Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Yang susah Tuhan hibur. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus.
Hura bara la 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 bara takala bara takala bashikila bara la 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 bara takala bashakala bara takala bashe. Hura takala la 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 bara takala bashakala bara takala bu. Shikila la 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 takala la 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 bara takala bashakala bara Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kasih Tuhan, Kau memberikan kami waktu berduaan dengan Engkau Tuhan. Ini waktu yang terindah Tuhan, yang bisa kami temui Tuhan di tempat ini ya Bapa. Rumah-Mu di tempat ini selalu terbuka bagi setiap kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih intim lagi Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berikan kami Tuhan pengertian-pengertian yang baru ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan kami adalah manusia Tuhan yang tidak sempurna Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami banyak Tuhan kekurangan Tuhan. Jikalau selama ini Tuhan Yesus kami banyak Tuhan melukai Engkau, pada hari ini Tuhan kami meminta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan oleh kasih setia-Mu Tuhan Kau mengasihi Tuhan setiap kami ya Tuhan. Bawa kami Tuhan di dalam pertobatan ya Tuhan. Perbaharui Tuhan setiap kami Tuhan, sehingga kami serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hal ini tidak mudah, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Dan ini kami Tuhan. Katakan ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, Jesus. Haleluya. Yes Lord.
Terpujilah namamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah yang kami puji, yang kami sembah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar isi hatimu Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan Pak Niko ya Bapak. Bila setiap kami bisa mendapat tema yang baru dalam pesan Natal ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu, seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia, chesed, memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah elios, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 35 berkata,
Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang Ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa.
Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, "Sudah selesai, it is finished. Kepadamulah nyawaku kuserahkan." Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa, darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan. Glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru, yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat
pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab. Tetap melayani walaupun lelah. Dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbesar. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.